Aku di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar sobat bikin baju semuanya? Semoga sobat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sobat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di sini di channel Ajdi Taylor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan sebelumnya untuk sahabat bikin baju yang baru saja bergabung di video ini, untuk agar berkenan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini agar kedepannya channel kita ini semakin baik dan semakin berkembang lagi. Dan sahabat bikin baju, sebelumnya jangan lupa ngopi dulu ya pagi-pagi. Dan yang akan kita bicarakan ini sahabat bikin baju di video kali ini masih seputar timnas usia 19 yang sedang berlaga di kompetisi ataupun di turnamen Piala ASEAN AFF U19 2024 yang tepatnya sedang diselenggarakan di Surabaya di Jawa Timur. Dan sampai hari kemarin sudah bisa kita lihat hasilnya yang lolos dari ketiga grup ini, yang mana seperti perkiraan kita di video sebelumnya kan, di grup A Indonesia menjadi juara grup, di grup B Australia, dan di grup C nya ternyata Malaysia. Dan untuk juara ataupun untuk runner up terbaiknya adalah Thailand. Sehingga pada skema semifinal ya akhirnya seperti yang kita bicarakan kemarin, Indonesia akan bertemu dengan Malaysia dan Australia akan bertemu dengan Thailand. Dan ya sahabat bikin baju, tentunya menjadi seru pertemuan antara Indonesia dan Malaysia ini. Dan diharapkan mungkin di saat hari H-nya nanti ini Stadion Gelora Bung Tomo akan dipenuhi penonton, akan seperti halnya layaknya final Piala Dunia saja ini sahabat bikin baju untuk pertemuan Indonesia dan Malaysia, meskipun di level yang kelompok umurnya mau yang U16, U20 senior. Kalau Indonesia sudah sama Malaysia sudah bertemu, ini pasti seru, pasti penonton berbondong-bondong nantinya akan hadir ke stadion. Tapi buat saya secara pribadi ya, mungkin sahabat bikin baju bagaimana? Kalau buat saya ini jadi agak seru-seru tapi agak khawatir juga. Ya khawatir karena biasanya kalau Indonesia bertemu dengan Malaysia ini bukan hanya berbicara masalah taktik dan permainan di lapangan itu, tapi faktor emosi ini sangat ikut bermain juga ini. Biasanya kan kalau melihat, apalagi kalau anak-anak pemain di usia kelompok umur yang lagi semangat ataupun emosi lagi tinggi-tingginya, lagi kuat-kuatnya kan usia-usia itu, sahabat bikin baju, ini yang dikhawatirkan. Dan ini kita harapkan dari jajaran pelatih Coach Indra Sapri dan timnya ini memperhatikan hal tersebut ya, dan bisa mengarahkan pemain ataupun para anak pemain-pemain ini untuk bisa bisa mengendalikan emosinya agar tidak merusak nantinya ataupun tidak merusak taktik yang sudah direncanakan oleh Coach Indra Sapri ini. Kita melihat ke timnas senior aja lah, agar mau mungkin Coach Indra Sapri, Coach Bima untuk satu hal ini ya, menyangkut emosi dan psikologis pemain, agar mau belajar lah, mencontoh kepada STY. Karena sejujurnya untuk masalah emosional ini, mengontrol emosional di lapangan, sahabat bikin baju, tidak cukup dengan hanya sekedar teoritis ataupun psikiater, tapi harus ada kedekatan ya antara pelatih dan pemain. Kita lihat kan STY gimana dekatnya dengan pemain. Itu menjadi yang harus ikuti oleh Coach Indra dan Coach Bima, sehingga dengan kedekatan dengan pemain itu kan akan lebih mudah nantinya para pemain menerima arahan ataupun menerima
instruksi dari pelatih saat mengaju. Karena waktunya pelatih itu di lapangan sebagai pelatih ada waktunya ada waktunya juga kadang kalau lihat STY kan seperti bapak dari Marcelino, seperti teman bermain dari Arhan gitu, dan di lapangan bercanda tuh ada waktunya serius. Jadi itu bisa memainkan, mengelola emosi para pemainnya itu kalau STY. Nah kita harapkan di U19 juga sama Coach Indra Sapri, karena ya itulah biasanya yang paling besar berpengaruh untuk di pemain usia muda ini adalah emosi. Ya sahabat bikin baju, kita ke klasemen akhir dulu, hasilnya seperti apa nih kita lihat setelah pertandingan pekan ketiga kemarin kan, artinya seperti itu. Dan kita juga akan ini ya sahabat bikin baju, di sini saya seperti janji saya kemarin akan berdiskusi dengan sahabat bikin baju seputar di timnas usia 19 ini ya. Kita sebagai pecinta sepak bola tanah air tentunya harus mempunyai kepedulian, tidak boleh cuek ya untuk timnas ini. Ya mungkin dengan cara kita bicara, kita bisa membantu berkontribusi untuk sepak bola ini, salah satunya dengan untuk kita ya di video ini dengan apa, berdiskusi melalui komentar-komentar, masukan-masukan dari sahabat bikin baju. Ya meskipun kita nggak tahu lah apa namanya, kita tahu mungkin ini hanya ada yang mendengar, mau ada yang mendengar ataupun tidak mendengar, yang penting kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya apa, karena ini ya sahabat bikin baju, ada yang banyak sekali kan yang berkomentar ataupun ya bisa disebut bukan menghujat ya, apa namanya, belum bisa dipersingkat seperti yang saya terima kan. Banyak sekali komentar yang mengatakan ya sudah, kalau tukang jahit apa, tahu apa gitu kan, nggak perlu ngomongin bola, sok tahu gitu. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang sangat apa ya, masukan itu adalah masukan dari orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai rasa memiliki terhadap timnas ataupun sepak bola di tanah air ini. Karena sejujurnya sahabat bikin baju, mohon apa nih sebelum nanti kita masuk ke apa masalah inti ya, ini saya bahas dulu. Sejujurnya tidak ada satu urusan pun yang tidak memerlukan ataupun tidak memerlukan pengaruh dari orang-orang yang di luar yang terlibat di dalam urusan itu. Ya banyak kan contoh seperti halnya seperti kemarin yang lagi ramai kan, di 7 hari itu, pindah 7 hari kan, yang itu kan kalau nggak ada campur tangan orang-orang yang notabene bukan polisi, bukan pengacara, bukan, itulah orang-orang yang harusnya terlibat di situ, itu mungkin saja sampai sekarang itu Peggy sudah di penjara, atau sudah yang lain-lainnya sudah apa ya, sudah pasrah gitu. Tapi kan dengan adanya campur tangan dari netizen, orang-orang yang notabene bukan pengacara, bukan polisi, bukan apa, itu kan akhirnya keadilan menjadi terbukti. Begitu pula halnya dengan sepak bola. Kalau kita misalnya ya, kita mah ngapain ikut campur, ikut ngomong masalah sepak bola, biar aja pengamat bukan kan, wartawan bukan. Ya sahabat bikin baju, lihat di stadion, kalau timnas bermain stadion penuh, apa itu pengamat bola semua yang nonton, apa itu wartawan semua? Enggak kan. Tapi orang-orang yang bahkan tidak tahu masalah taktik, masalah sepak bola, tapi karena merasa memiliki gitu kan, terus ada simpati, bahkan empati nantinya. Nah, jadi bagaimana? Jadi ya perlu kita berbicara, meskipun kita belum tentu nanti ada yang dengar atau tidak, tapi setidaknya kita sudah berbicara di video ini. Karena di video-video yang lainnya, di channel-channel yang lainnya juga sama kan. Dan mungkin saja tidak menutup kemungkinan topik dan bahasanya sama dengan yang kita bicarakan, sehingga nantinya menjadi besar seperti itu kan. Itulah intinya sahabat bikin. Jadi jangan jangan terpengaruh dengan hal-hal yang, karena itu mereka yang membuli ataupun menghujat kita, tahu apa ngomongin bola, udah itu orang-orang yang tidak punya rasa memiliki, dan minim sekali rasa nasionalisme di dalam dirinya, seperti itu. Jadi cuek aja, mau gimana. Tapi kita kan
kita enggak. Kita tetap peduli dengan cara kita berkontribusi kepada kemajuan sepak bola di Indonesia ini. Dan ya sahabat bikin baju, ngopi dulu, bacot mulu. Inilah komentar-komentar yang sahabat bikin baju sudah sampaikan ya. Yang pertama, Koni. Ini komentarnya, timnas tempo dulu gaya mainnya monoton, nggak ada kreasi. Ya saya juga sih sependapat seperti baju kita. Kalau melihat kemarin kan waktu lawan Kamboja, terutama yang pertama, emang seperti itu sih permainnya itu. Kebanyakan bola itu kan dari sayap langsung passing ke tengah ataupun bola-bola lambung gitu, mengharapkan ada yang menyambar di depan gawang lawan. Nah, tapi kan tidak selamanya pemain yang berpostur tinggi seperti Jens Rapan bisa mengambil momen itu ataupun bola itu. Itu hanya kalau siapa tahu gitu. Jadi intinya siapa tahu ada yang ngambil ataupun itu. Dan cutback-nya juga kan banyak kan bisa diantisipasi gitu. Jadi bisa sangat terbaca sekali oleh lawan, dan ya wajar saja kalau saat melawan Kamboja itu hanya bisa unggul 2-0 itu sahabat bikin maju. Itu pendapat dari Koni. Ya ingatlah, mengingatkan kita pada era-era zaman dulu, timnas senior terutama ya paling ini sering buat gondok kita perasaan kita. Terus yang kedua dari Muhammad Hidayat, semua gara-gara STY yang telah mendobrak cara gaya bermain ataupun cara melatih, terkhusus memberikan pelajaran juga ini untuk pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Ya sebelum STY datang, terutama sebelum mulai hasilnya kelihatan kan sahabat bikin baju ya, dari situlah kita mengetahui filosofi sepak bola, lebih mengetahui lagi taktik, lebih mengetahui lagi hal-hal yang lebih mendalam tentang sepak bola. Itu justru bukan dari bukan ya nggak semuanya yang kita tahu itu dari yang STY sajikan itu tercipta dari sebuah kemenangan. Tapi bukan dari sebuah hasil ya, bukan dari sebuah kemenangan, bukan dari sebuah trofi yang kita bisa pelajari dari STY, tapi dari cara bermain sahabat bikin baju. Jadi cara bermain di saat timnas menang, di saat timnas kalah kan. Tapi yang kita lihat itu cara bermainnya itu. Nah, kita jadi tahu filosofi sepak bola seperti apa. Apa yang disebut dengan filosofi. Terus apa yang disebut dengan gaya bermain. Apa yang disebut dengan taktikal, sampai ke masalah kesehatan, fisik, tes pemain, bagaimana ketatnya kedisiplinan terhadap pemain yang harus diterapkan itu kan. Nah, dengan adanya STY juga, kita bisa melihat gap ataupun perbedaan dari segi kualitas, terutama terhadap pelatih-pelatih yang ada di tanah air ini. Ternyata sangat jauh kan, sahabat bikin baju. Jadi kelihatan banget antara gimana ya, misalnya kemarin gaya timnas senior bermainnya seperti gimana gayanya kan, terus yang U20 seperti gimana asuhan coach Indra Safri, terus yang tim U16 gimana yang kemarin coach Nova, itu kan level-levelnya jadi terlihat sahabat baju. Jadi sudah memperlihatkan gimana cara main bola yang benar lah, seperti itulah STY itu. Jadi kita bisa melihat jomplangnya kualitas cara melatih antara pelatih yang ada di Indonesia, antara STY dengan pelatih-pelatih yang lain. Nah, ini juga menjadi satu yang harus saya pendapat dengan saudara muda Muhammad Hidayat ini. Jadi harus ada ke arah ini ya, penyetaraan level lah di setiap kelompok usia di timnas ini, agar pelatih-pelatih yang ditugaskan untuk melatih di kelompok umur tersebut agar jangan kualitasnya agar tidak terlalu jauh dari STY gitu.
Ya kalau misalnya pelatih lokal belum ada yang mampu, ya gak ada salahnya setiap level usia timnas ini dengan pelatih asing dulu gitu. Di samping nanti setiap pelatih asing itu harus mempunyai asisten seperti halnya STY, asistennya Coach Nova kan, sehingga bisa mentransfer ilmunya, sehingga kelihatan kan gambarannya di tim U16. Nah harapannya setiap level timnas juga seperti itu. Ya kalau belum ada yang kualitasnya, belum ada yang inilah untuk melatih dari pelatih lokal, ya dari timnas asing dulu, tapi dengan seperti itu mempunyai asisten. Nah terus nantinya juga harus ada ada persambungan, berkesinambungan antara timnas senior dengan level-level di bawahnya, antara seluruh pelatihnya itu, agar bisa bisa membuat satu eh, benang merah yang kuat dalam hal filosofi permainan di timnas, sehingga nantinya gaya timnas senior itu akan tergambar di timnas-timnas yang di bawahnya, seperti timnas Spanyol kan. Ya timnas senior Spanyolnya seperti itu mainnya, yang di bawahnya juga kelihatan sama gitu kan, nggak jauh, gayanya sama. Cuman mungkin kan nantinya tergantung komposisi pemainnya juga, kalau masalah hasil malah seperti itu. Itu yang Muhammad Hidayat ini katanya. Terus yang ketiga dari Harry Triadi, prediksi Australia juara. Ya itu sih apa namanya, ya prediksi yang kayaknya semua orang pasti ke situ lah. Ya jadi sekarang apa namanya, kita sudah bisa mulai memahami, karena sudah mulai memahami gimana kan ya masalah golf. Jadi tidak kita jadi rasional juga kan untuk masalah prediksi ini, tidak memaksakan untuk misalnya pengen sih Indonesia juara, tapi kan kenyataan dan kualitas kita lihat ya, seperti yang Heri Tristiadi ini, beliau memprediksi Australia juara ya, secara mungkin kualitas statistik juga, tapi tetap kita ya secara harapan juga sih kita berdoa agar bisa timnas Indonesia ini bisa memberikan kejutan, ataupun ada hal-hal yang di luar prediksi kita, di luar pengamatan kita lah, yang bisa disajikan oleh Coach Indra Sapri nantinya. Terus Pak Didin Tajudin, Indra Sapri out, keluar ya, mungkin inilah untuk Coach Indra Sapri ada agar mendengar juga, mungkin bukan satu orang, dua orang, bukan Pak Didin saja yang berbicara seperti itu ya. Mudah-mudahan jadi masukan dan jadi ini jadi sebuah introspeksi terus untuk tim, bukan untuk Coach Indra Sapri saja kan, tapi untuk tim, karena Coach Indra Sapri juga ini kan banyak menerima dari masukan mungkin dari timnya nantinya, dalam cara melatih itu, dari ada Coach Bima kan, terus yang lain-lainnya. Nah jadi tidak murni seluruhnya adalah, kalaupun ada misalnya kekurangan, itu adalah kesalahan Coach Indra Sapri juga, mungkin ada pengaruhnya yang tim-tim dari asisten-asistennya juga yang lain. Terus yang berikutnya dari Gugum Gumbira, memang Indra Sapri sama Bima Sakti masih layak menjadi pelatih. Menang 2 pertandingan itu kan hanya keberuntungan tim-tim lemah. Ya kita tahu lah, ya sama seperti yang Pak Gugum sampaikan. Ya lawan-lawan di grup kita terbilang lebih mudah dibanding dengan grup-grup lainnya. Grup B, grup C kan, yang grup B ada Australia, ada Vietnam, di grup C-nya ada Malaysia, ada Thailand. Ya kita di sini grup A itu bersama Kamboja, Filipina kan, dan Timor Leste. Ya kita harus maklum lah, ini kan AFF, masa ini ya Pak Gugum. Ini kan kita masih, kalau AFF ini lain dengan AFC ataupun dengan konfederasi yang lain, masih memerlukan banyak dana ini Pak Gugum. Mungkin ini kan harapannya sampai ke final ini Indonesia bisa terus bertahan. Nah, apalagi kan di stadion yang megah seperti itu, mungkin penonton bisa banyak sekali yang masuk, yang datang, yang hadir.
Itu kan menjadi income juga buat AFF penyelenggara, sebagai penyelenggara tentunya. Dan kita lihat juga kan sampai ke yang senior bahkan ditawarkan untuk di Indonesia ini tuan rumahnya. Yang kita inginkan agar jadi khusus untuk timnas kita Indonesia ya, untuk AFF kita itu diberikan kepercayaan kedepannya. Pengennya kita itu bukan hanya karena potensi penonton ya, bukan karena potensi mendatangkan keuntungan yang besar, tapi kita memang dihargai sebagai sebuah negara, sebuah timnas sepak bola yang dihargai, dipandang seperti itulah. Bukan hanya karena bisa menghadirkan cuan gitu kan, gitu. Sehingga kita tidak seperti sekarang kan, ya kita terkesan dimanfaatkan dari segi penyelenggaraan, tapi kita seolah-olah tidak kalau kita lihat netizen kan negeri tetangga luar negeri dari khusus negara-negara yang terlibat di ASEAN ini, kok kayaknya mereka tidak ada rasa segan terhadap timnas kita, terhadap negara kita. Jadi kedepannya gimana caranya ya agar kalau nanti itu kedepannya AFF itu memberikan kepercayaan kepada kita bukan karena kita hanya sekedar penonton, tapi karena karena kita memang disegani. Nah seperti itulah yang mudah-mudahan nantinya itu bisa diwujudkan oleh timnas senior yang akan berhenti di round 3 itu, agar kita benar-benar disegani, dihargai, dan tidak terus direcehkan itu kan. Kan berarti udah kemarin masalah komentar netizen yang saya omongkan di video sebelumnya udah mulai ramein. Ya itulah sahabat bikin baju, jadi ada penyetaraan kualitas, jangan terlalu jauh lah, jangan terlalu jomplang. Kalau sekarang kan timnas seniornya STY yang notabene pelatih dunia yang pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia, melatih klub di Korea menjadi juara Piala Champion Asia gitu kan. Jadi di bawahnya sangat jomplang sekali, senior U23, U20-nya jomplang. Dia harus setidaknya ada jangan terlalu jauh lah agar bisa meningkatkan kualitas permainan juga dari tim-tim setelah kita melihat timnas senior, kita melihat timnas kelompok umur langsung jauh sekali kan. Dan ini harapkan ada penyetaraan lah setidaknya, jangan terlalu jauh untuk level-level di kelompok umur. Terus yang kedua juga harus ada ini ya, benang merah, sebuah benang merah di antara pelatih-pelatih timnas kita dari yang senior sampai kelompok umur, sehingga bisa tercipta filosofi gaya permainan secara utuh di timnas. Nah, nanti tidak hanya timnas senior saja yang terlihat bagus gimana, tapi harus ada tergambar ke timnas yang di bawahnya. Nah, itu. Jadi setidaknya ada hubungan erat antara sesama pelatih di level kelompok umur dengan timnas senior. Terus juga PSSI bisa menyatukan, bisa membuat satu itulah hubungan yang erat ataupun sebuah kedepannya seperti itu. Terus yang ketiganya, nah ini dari faktor non teknis, mungkin kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai pecinta sepak bola tanah air ini jangan berhenti untuk terus memikirkan, terus membicarakan sahabat bikin baju. Karena dengan begitu setidaknya kita sudah berusaha berkontribusi untuk kemajuan sepak bola ini. Karena insya Allah sahabat bikin baju ya, sekarang mungkin hanya kita yang berbicara di video ini, yang berdiskusi seputar timnas U19 di video ini. Jadi tidak menutup kemungkinan di channel kawan-kawan kita yang lainnya juga kan, di konten-konten yang lain juga sama. Dan dengan begitu, nah itu sahabat bikin baju pembicaraan kita ataupun pembahasan kita seputar timnas U19 berdasarkan masukan yang sahabat bikin baju berikan kepada channel ini.
Dan saya harap ya di video-video selanjutnya agar lebih banyak lagi yang berkomentar, tentunya komentar yang positif ya, yang mendukung terhadap kemajuan sepak bola kita khusus di Indonesia ini. Dan kita bertemu lagi mungkin nanti di video lainnya. Dan ini ada turnamen lain juga kan di Indonesia ini, turnamen Piala Presiden. Kita mungkin akan membicarakan turnamen tersebut di video yang berikutnya, sahabat Pimpin Baju. Dan itu saja mungkin sahabat Pimpin Baju. Terakhir dari saya, jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang bersungguh, jangan lupa juga olahraga, dan salam Pimpin Baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.